Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah jika kalian semua sehat. Oke, pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas mata pelajaran akhlak tasawuf kelas 12 yang bertema problematika masyarakat modern. Namun, sebelum kita memulai kepada pelajaran, jangan lupa subscribe dan juga bunyikan tanda loncengnya. Baik, bagaimana semuanya? Sudah siap untuk belajar? Sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidani ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke, kita masuk kepada pembelajaran hari ini yaitu tentang problematika masyarakat modern. Apa ya kira-kira problematika masyarakat modern itu? Masyarakat modern. Masyarakat modern terdiri dari dua kata, yaitu masyarakat dan juga modern. Masyarakat adalah himpunan orang yang hidup bersama di suatu tempat dengan ikatan-ikatan yang tentu. Sedangkan modern adalah terbaru atau mutakhir. Jadi, secara harfiah, masyarakat modern adalah himpunan orang yang hidup bersama di suatu tempat dengan ikatan-ikatan yang tentu yang bersifat baru atau mutakhir. Nah, masyarakat modern itu merupakan lawan kata dari masyarakat tradisional. Oke, silahkan dilihat baik-baik. Di sini ada beberapa gambar yang mencerminkan tentang perilaku masyarakat modern. Di tengah hiruk-pikuknya masyarakat modern dengan ditandai munculnya gaya hidup hedonisme, materialisme, konsumerisme, tasawuf itu harus menunjukkan kontribusinya agar masyarakat tidak terjerumus dalam gaya-gaya tersebut. Masyarakat modern mesti memahami dan melaksanakan konsep tasawuf pada masa modern. Berikutnya adalah tentang problematika masyarakat modern. Agar kalian lebih mudah mengetahui bagaimana kehidupan masyarakat modern, mari kita saksikan video berikut. Selamat menyaksikan. Iptek telah melahirkan sejumlah problematika masyarakat modern. Di antaranya yaitu menghalalkan segala cara. Karena dangkalnya iman dan pola hidup materialistik manusia dengan mudah menghalalkan segala cara dalam mencapai tujuan. Problematika selanjutnya yaitu stres dan frustasi. Manusia mengerahkan seluruh pikiran, tenaga, dan kemampuannya untuk terus bekerja tanpa mengenal batas dan kepuasan. Sehingga apabila ada hal yang tidak bisa dipecahkan, mereka stres dan frustasi. Selanjutnya adalah penyalahgunaan iptek. Berbagai iptek disalahgunakan sehingga banyak sekali efek negatifnya.
kita melihat bagaimana kehidupan masyarakat modern, bagaimana problematika masyarakat modern, maka di dalam kehidupan modern itu sangat penting untuk menerapkan tasawuf. Apa itu tasawuf? Tasawuf adalah ilmu untuk menyucikan jiwa, menjernihkan akhlak, membangun zahir batin, serta untuk memperoleh kebahagiaan yang abadi. Peranan tasawuf dalam kehidupan modern adalah menjadikan manusia berkepribadian yang soleh dan berperilaku baik dan mulia, serta ibadahnya berkualitas. Mereka yang masuk dalam sebuah tarekat atau aliran tasawuf dalam mengisi kesehariannya diharuskan untuk hidup sederhana, jujur, istiqomah, dan tawadhu. Semua itu bila dilihat pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pada dasarnya sudah menjelma dalam kehidupan sehari-harinya. Berikutnya adalah penjelasan kedua mengenai problematika masyarakat modern. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhira 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Abna'i talabah wa banati talibah razakumullah. Alhamdulillah di hadil fursa at-thayyibah, di kesempatan yang baik ini kita akan lanjutkan materi akhlak ya. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Tema kita adalah pengertian masyarakat modern. Pengertian masyarakat modern. Kalau kita lihat sisi bahasa berarti ada dua kata, masyarakat dan modern. Masyarakat adalah pergaulan hidup manusia, itu himpunan orang hidup bersama di suatu tempat dengan ikatan-ikatan aturan tertentu. Berarti masyarakat sebuah jamaah atau perkumpulan manusia, sebuah komunitas dengan ikatan tertentu. Bukan individu, tapi adalah terdiri dari beberapa orang. Modern diartikan yang terbaru atau secara baru atau mutakhir. Itu. Kemudian masyarakat modern berarti suatu himpunan yang hidup bersama di suatu tempat dengan ikatan-ikatan aturan tertentu yang bersifat mutakhir. Berarti dengan aturan-aturan yang baru. Nah, sekalian itulah masyarakat modern yang semakin hari semakin maju, semakin butuh aturan-aturan sesuai dengan kondisi yang terbaru. Ciri masyarakat modern itu apa? Ciri masyarakat modern adalah yang pertama adalah bersifat rasional. Karena sudah berpikiran maju sehingga mereka mengutamakan pendapat akal pikiran daripada pendapat emosi. Sebelum melakukan pekerjaan selalu dipertimbangkan terlebih dahulu untuk untung ruginya, dan pekerjaan tersebut secara logika dipandang menguntungkan. Lalu sekalian, itu. Yang kedua adalah berpikir untuk masa depan yang lebih jauh. Masyarakat modern cirinya adalah yaitu terus berpikir untuk masa depan yang lebih jauh. Tidak hanya memikirkan masalah yang bersifat sesaat, tetapi selalu dilihat dampak sosialnya secara lebih jauh. Ketika ada kebijakan, maka dampaknya apa terhadap masyarakat di kemudian hari. Yang ketiga, menghargai waktu. Yaitu selalu melihat bahwa waktu adalah sesuatu yang sangat berharga dan perlu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sehingga biasanya masyarakat modern itu berupaya untuk disiplin dengan waktu. Yang keempat adalah bersikap terbuka, yaitu mau menerima saran, masukan baik berupa kritik, gagasan, dan perbaikan dari manapun datangnya.
Yang kelima adalah berpikir objektif, yakni melihat segala sesuatu dari sudut fungsi dan kegunaannya bagi masyarakat. Anak sekalian, abnai thalabah banat thalibat. Dari sini kita memahami bahwa masyarakat modern itu adalah yang diistilahkan dengan masyarakat madani, yaitu civil society istilahnya. Mereka berpikir maju, rasional, ya, kemudian juga komitmen waktunya. Ya. Tapi ketika ada hal yang kurang di sini, maka muncullah yang disebut dengan masyarakat tradisional. Maka kalau kita lihat bahwa Rasulullah berupaya untuk membangun sebuah masyarakat, itu pun masyarakat modern. Tapi di masyarakat modern sekarang ini tidak lepas dari problematika masyarakat modern. Dari sikap menilai, ada sikap mental yang demikian itu, kehadiran iptek telah melahirkan sejumlah problematika masyarakat modern. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, maka masyarakat modern ini dihadapkan dengan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, yang disebut dengan teknologi informasi. Maka terjadilah problematika. Yang pertama adalah desintegrasi ilmu pengetahuan. Desintegrasi ilmu pengetahuan. Apa desintegrasi ilmu pengetahuan? Berarti semacam adanya pengetahuan yang tidak integral, ya. Tidak utuh gitu. Melihat sesuatu kadang dilihat secara parsial sebagian, atau memisahkan pengetahuan antara pengetahuan ilmu agama dengan ilmu dunia atau ilmu umum. Itu. Yang kedua adalah kepribadian yang terpecah. Ya, kadang-kadang dengan adanya teknologi informasi itu berdampak pada kepribadian seseorang, ya, yang asalnya akrab, ya, keakraban masyarakat hidup gotong royong, tapi dia memiliki kepribadian terbaik. Yang ketiga adalah penyalahgunaan iptek. Dan teknologi ini sebuah alat, kadang-kadang disalahgunakan, tidak digunakan yang positif, tapi kadang cenderung negatif. Ya, ini mungkin diantaranya sekalian juga ya terbuktilah itu kan sekarang dengan dampak pakai daring begini, kadang main game dan seterusnya, gitu kan. Nah, kemudian juga pendangkalan iman dengan kondisi kehidupan yang modern ini, muncullah hal-hal yang membuat keimanan itu menurun, ya. Keimanan dangkal. Kemudian yang berikutnya kelima, pola hubungan materialistik. Ikatan kita manusiaan itu didasari oleh material, dilihat dari kekayaannya, pergaulan, ya kan? Itu ciri problematika masyarakat modern nih, masalahnya itu. Kemudian yang keenam adalah menghalalkan segala cara. Ini problematika masyarakat sekarang ini. Kemudian berikutnya adalah stres dan frustasi. Ya. Menghalalkan segala cara, kembali tadi bahwa ketika ada keinginan sebuah materi tertentu, dia akan berupaya bagaimana caranya mendapatkan itu. Bisa jadi caranya kadang-kadang tidak sesuai dengan syariat Islam. Apakah itu dengan mencuri, naudzubillah, merampok dan seterusnya, atau dengan judi dan seterusnya. Dan pada akhirnya ketika tidak tercapai, maka ya, itu akan terjadi stres dan frustasi, ya. Dan yang berikutnya yang terakhir adalah kehilangan harga diri dan masa depannya. Sekalian, ini
Ini masalah, ini problematika. Kemudian relevansi tasawuf dengan problem manusia modern. Oleh karena itu di zaman modern ini perlu pentingnya akhlak, maka ada muncul tasawuf yang insya kalian sudah memahami makna tasawuf. Ya. Relevansinya adalah karena tasawuf secara seimbang memberikan kesejukan batin dan disiplin. Syariah sekaligus ia bisa dipahami sebagai pembentuk tingkah laku melalui pendekatan tasawuf suluki dan bisa memuaskan dahaga intelektual melalui pendekatan tasawuf falsafi. Ya, sekalian, berarti ketika problematika masa modern mereka mengalami kekosongan ruhiyah, mereka mengalami stres, frustasi, maka ada penyejuk hatinya, yaitu dengan pendekatan penguatan ruhiyahnya dengan tasawuf tadi. Tasawuf suluki, yaitu bagaimana suluknya, perilakunya itu berupaya untuk memiliki sifat-sifat akhlak, akhlak tasawuf. Apakah dengan zuhud, ya, apakah dengan tawadu, dengan tazkiyatun nafas, ya kan, seperti itu. Kemudian juga dengan tasawuf falsafi, dengan intelektual yang tinggi, dia tidak sombong, ya kan, dia memanfaatkan ilmunya untuk maslahat umat banyak. Kemudian selanjutnya adalah yang fungsi tasawuf dalam kehidupan modern itu, ya, modern. Maka ketika dalam kondisi modern ada problematika dari fungsi tasawufnya, yang pertama lah sebagai benteng pertahanan menghadapi budaya luar yang sifatnya menjerumuskan. Karena kehidupan yang sifatnya hedonisme, serba boleh, ya kan, pergaulan bebas dan seterusnya ini, maka dengan tasawuf ini bisa jadi benteng, ya. Dengan akhlak yang baik, akhlak thayyibah, akhlak mahmudah, itu menjadi benteng, ya, menjadi benteng eh, agar tidak terjerumus dengan budaya-budaya jahiliyah. Kemudian adalah yang kedua sebagai petunjuk berapa jalan hidup pembangunan masyarakat dan ekonomi. Berarti tasawuf ini juga menjadi petunjuk beberapa jalan hidup pembangunan masyarakat dan ekonomi. Bolehlah dia mencari harta dan seterusnya, tapi bagaimana arahan untuk mencari harta itu dengan cara yang baik, gitu. Yang ketiga, memperkuat posisi Islam dalam kehidupan bermasyarakat serta mengembangkan masalah Islam yang lebih luas, ya. Dengan tasawuf, dengan pemahaman yang tepat, ya, seorang yang jernih hatinya dengan tazkiyatun nafs tadi, dengan akhlak Islam, maka akan muncul masyarakat yang yang damai, yang nyaman dan seterusnya. Nah, sekalian, yang terakhir di antara peran tasawuf dalam kehidupan modern adalah yang pertama, menjadikan manusia berkepribadian yang soleh dan berakhlak baik, ya. Dengan tazkiyatun nafas tadi, dengan sofa di tasawuf dari makna penjernihan hati, kejernihan pikiran tadi, maka itu bagaimana menciptakan manusia itu menjadi soleh dan berakhlak baik. Dan juga yang kedua, lebih mendekatkan manusia pada Tuhan, pada Allah SWT. Dia lebih dekat, dia lebih ikhlas, dia lebih tidak tertipu dengan harta, dia bisa juga menambah amalan ibadah yang memang untuk menjaga dirinya, termasuk saum sunnah dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah sebagai obat mengatasi krisis kerohanian manusia, dekadensi moral yang ada. Jadi dengan tasawuf tadi juga punya peran untuk bagaimana kekosongan ruhiyah itu bisa terisi, menjadi obat, ya, tidak mudah stres dan seterusnya. Anak sekalian, itu yang bisa disampaikan. Insya Allah mudah-mudahan dengan tasawuf, sekali lagi, dengan makna yang benar, ya. Bukan berarti meninggalkan dunia, bukan berarti dengan pakaian yang compang-camping dan seterusnya, tapi
dengan pemahaman yang benar tasawuf, yaitu intinya tazkiyatun nafas, membersihkan hati ya, berupaya untuk bagaimana dia menjadikan dunia harta itu ada di tangannya, bukan di hatinya ya. Mudah berinfak ya, mudah untuk beramal soleh. Harta itu sebagai sarana untuk beribadah ya, untuk beribadah, bukan harta itu sebagai tujuan hidupnya. Sebagaimana orang kafir itu adalah mereka hidupnya adalah untuk makan. Ya kulu nakama tak kulur an'am, mereka makan sebagaimana binatang ternak makan. Tapi seorang muslim dengan melihat dunia, dengan melihat materi yang ada, dengan fenomena zaman modern ini, dia tetap berkomitmen, dia tetap berpegang dengan syariat Allah, dia berupaya untuk hati-hati dalam melaksanakan kehidupan di dunia ini. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat buat antum dan antumnya semua dalam kondisi zaman yang sekarang banyak pengaruh ya, banyak faktor-faktor yang merusak, faktor-faktor yang mengganggu kehidupan kita untuk melaksanakan syariat Allah. Kadang banyak tantangannya, tapi dengan bekal ini mudah-mudahan kalian tetap bisa menjaga hati, bisa menjaga pikiran ya, sehingga kalian bisa tetap istiqomah di jalan dakwah ini dan tetap menjaga akhlak yang mulia, dan kita jadikan Rasulullah sebagai contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Ar-Rasulu qudwatuna. Baik, demikianlah video pembelajaran mata pelajaran akhlak tasawuf kelas 12, materi problematika masyarakat modern. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Pesan saya, teruslah belajar, karena belajar tak pernah jenuh, disitulah letak keberhasilan. Terima kasih dan sampai jumpa.